Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori asal mula negara, meliputi pengertian, teori-teori, asal mula atau proses terjadinya negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, dan tujuan negara. Pengertian suatu negara adalah organisasi politik wajib dengan pemerintahan terpusat yang mempertahankan monopoli atas penggunaan kekuatan secara sah dalam wilayah geografis tertentu dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negara. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Max Weber, sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap sesuatu golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari negara. Berdasarkan teori lainnya, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuasaan, dan teori hukum alam. Asal mula terjadinya negara berdasarkan proses pertumbuhan adalah cara dalam mengetahui tahap-tahap perkembangan negara, mulai dari asal mula terjadinya, proses pertumbuhannya, hingga mencapai bentuk yang kita kenal sekarang. Secara umum, dapat dibedakan menjadi 2 proses, yaitu 1. Secara primer, terjadinya negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. 2. Secara sekunder, didasarkan bahwa negara telah ada sebelumnya, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, timbulnya negara yang telah ada tersebut. Berikutnya adalah unsur-unsur terbentuknya negara, yaitu penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Fungsi negara. Fungsi negara secara umum ada 5 macam. Yang pertama, untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan. Kedua, kemakmuran. Ketiga, kesejahteraan. Keempat, pertahanan dan keamanan. Kelima, menegakkan keadilan. Tujuan negara. Yang pertama, menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. Kedua, memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Ketiga, mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tentram serta taat kepada Tuhan. Keempat, berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. Dan yang terakhir, memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia, kemudian kekuasaan penguasaan dibatasi oleh hak-hak asasi manusia itu sendiri. Nah, itu dia sedikit penjelasan dari saya tentang asal mula terbentuknya suatu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.